Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 tugas besar copywriting dan juga desain grafis kelas R3D Bisnis Digital 2023. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja tugas besar kami. Namun sebelum itu, mari kita berkenalan terlebih dahulu. Di sini ada saya Georgia Kartika Deva, ada Elisa Juliana, Nanda Uda Bestari, dan ketua kami yaitu Rangga Ramadan Azizi. Apa sih itu Recraft Studio? Jadi, Recraft Studio ini merupakan UMKM yang bergerak di bidang kreatif dengan fokus pada produk tas dan juga produk fungsional lainnya yang berbahan dasar daur ulang khususnya dari bungkus kemasan. Nah, dengan mengusung prinsip upcycling, Recraft Studio ini mengelola limbah yang biasa dianggap sampah menjadi barang bernilai guna, estetik, dan juga ramah lingkungan. UMKM ini juga berkomitmen untuk mendukung keberlanjutan, mengurangi dampak limbah plastik, dan juga yang pastinya memperdaya komunitas lokal. Nah, kita akan membahas mengenai elemen-elemen yang ada di logo. Logo ini menampilkan identitas Recraft Studio dengan elemen utama berupa lingkaran ganda coklat dan krem sebagai bingkai yang melambangkan keberlanjutan dan juga kehangatan. Nama brand yang tertulis tebal di bagian atas memberikan kesan tegas, sementara slogan "Ubah Sampah Jadi Indah" di bawahnya menegaskan misi brand untuk mengubah limbah menjadi produk estetik. Di tengah logo terdapat ilustrasi dua tas bermotif artistik yang merepresentasikan produk utama hasil daur ulang. Nah, latar kotak-kotak oranye memberikan kesan modern dan kreatif dengan warna dominan orange, coklat, dan hitam dengan mencerminkan semangat, kepedulian lingkungan, dan juga profesionalisme. Pada slide sebelumnya sudah dijelaskan mengenai elemen-elemen pada logo. Selanjutnya saya akan bahas mengenai elemen poster. Jadi poster ini menonjolkan kreativitas dan keberlanjutan melalui elemen-elemen desain yang saling mendukung untuk menyampaikan pesan secara jelas dan menarik. Jadi judul utama pada elemen poster ini yaitu Recraft Studio bungkus kopi. Seperti menggunakan font tebal berwarna orange yang mencolok, lalu menciptakan kesan dinamis dan langsung menarik perhatian. Sementara itu slogannya yaitu jadi karya berkualitas. Dengan ini mempertegas misi studio dalam menghasilkan produk berkualitas dari bahan daur ulang. Pada gambar tas berbahan bungkus kopi Good-Day menjadi fokus utama yang ditampilkan dengan efek cahaya dan bintang kecil untuk menciptakan kesan glamor dan eksklusif, seperti susunan tas di atas podium putih memberikan dimensi profesional, menonjolkan produk seperti karya seni yang layak dipamerkan. Latar belakang coklat dengan gradasi lembut dan efek bintang menambah kesan hangat dan elegan sesuai dengan tema kopi. Informasi harga mulai dari 50 ribuan diletakkan strategis dengan desain melengkung yang dinamis memberikan daya tarik tambahan untuk calon pembeli. Secara keseluruhan, poster ini berhasil mengkomunikasikan nilai kreativitas, keberlanjutan, dan kualitas sekaligus menarik perhatian audiens dengan visual yang harmonis dan pesan yang jelas. Pada slide selanjutnya yaitu ada caption storytelling. Headline yang digunakan adalah dari bungkus kopi jadi tas berkualitas yang langsung menarik perhatian dan menciptakan rasa ingin tahu tentang produk yang dihasilkan dari limbah untuk menjadi tas. Body copy yang digunakan yaitu menjelaskan misi Recraft Studio dalam mengurangi limbah dengan cara kreatif, memberikan nilai plus pada produk yang ditawarkan. Call to action
atau CTA yang kuat terlihat pada kalimat seperti "jadi tunggu apa lagi?", yaitu untuk memberikan dorongan langsung kepada pembaca untuk bertindak, menciptakan urgensi, dan mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam gerakan keberlanjutan. Selain itu, penekanan pada harga yang terjangkau seperti mulai dari 50.000 itu juga dapat menarik perhatian, seperti menunjukkan bahwa produk berkualitas dapat dimiliki tanpa mengurai kantong. Jadi, secara keseluruhan, caption ini cukup efektif karena hanya menyampaikan informasi secara jelas, tetapi juga berhasil menarik emosi pembaca dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Dengan menggabungkan elemen storytelling dan nilai sosial, caption ini berpotensi untuk meningkatkan minat dan keterlibatan audiens. Seperti pada gambar di samping yang berjudul Recraft Studio, itulah hasil postingan dari poster yang kami unggah di sosial media seperti di Instagram. Oke, jadi di sini ada analisis hasil dari produk yang sudah kelompok kami posting di Instagram. Dan untuk lebih jelasnya, di sini ada analisis hasil informasi postingan yang meliputi 117 jumlah tayangan, 34 jumlah interaksi, 12 aktivitas profil dengan rasio tayangan sebesar 81,2% dari pengikut dan 18,8% dari bukan pengikut. Di sini ada rasio interaksi terhadap tayangan atau engagement rate. Rumusnya adalah engagement rate sama dengan jumlah interaksi dibagi jumlah tayangan dikali 100. Engagement rate sama dengan 34 dibagi 117 dikali 100 sama dengan 29,06%. Rasio interaksi sebesar 29,06% menunjukkan performa konten yang cukup baik dengan tingkat keterlibatan yang tinggi dibandingkan tayangan. Rasio aktivitas profil terhadap tayangan. Rumusnya adalah rasio aktivitas profil sama dengan aktivitas profil dibagi jumlah tayangan dikali 100. Rasio aktivitas profil sama dengan 12 dibagi 117 dikali 100 sama dengan 10,26%. Yang mana dari total tayangan 10,26% menghasilkan aktivitas profil seperti kunjungan ke halaman profil atau tindakan lebih lanjut. Selanjutnya ada analisis hasil sumber interaksi pengikut versus bukan pengikut. Interaksi dari pengikut sama dengan interaksi dari pengikut dibagi jumlah interaksi dikali 100 yang mana menghasilkan angka 58,8%. Selanjutnya ada interaksi dari bukan pengikut sama dengan interaksi dari bukan pengikut dibagi jumlah interaksi yang menghasilkan angka sebesar 41,2%. Jadi sebanyak 41,2% interaksi berasal dari bukan pengikut, yang mana menandakan konten ini memiliki potensi menjangkau audiens baru. Selanjutnya ada rasio interaksi. Rasio interaksi sama dengan 34 dibagi 117 dikali 100 sama dengan 29%. Hal ini menunjukkan konten efektif dalam menarik perhatian dan mendorong keterlibatan. Selanjutnya ada rasio suka. Rasio suka sama dengan 29 dibagi 34 dikali 100, yang mana menghasilkan angka sebesar 85,3%. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar interaksi berasal dari suka, menandakan konten diterima dengan baik oleh audiens. Selanjutnya kesimpulan analisis hasil. Jadi konten yang ditampilkan telah mencapai 117 tayangan, mencerminkan jangkauan yang luas di media sosial Instagram. Dari tayangan tersebut, terdapat 34 interaksi yang mencakup like, komentar, dan tindakan lainnya. Hal ini menunjukkan tingkat keterlibatan pengguna yang baik. Aktivitas profil menunjukkan bahwa 12 orang mengunjungi profil, yang menandakan minat lebih lanjut dari audiens setelah melihat konten. Dari total tayangan 81,2% berasal dari pengikut, sementara 18,8% berasal dari bukan pengikut. Ini menunjukkan bahwa konten lebih menarik bagi audiens yang sudah ada, yang mengindikasikan efektivitas strategi konten yang diterapkan. Dengan rasio interaksi terhadap tayangan sekitar 29%, konten ini berhasil menarik perhatian dan mendorong keterlibatan.
Persentase tinggi tayangan dari pengikut menunjukkan bahwa konten sesuai dengan minat mereka. Sementara 18,8% tayangan dari bukan pengikut menandakan adanya peluang untuk menarik audiens baru. Dari total interaksi, 29 merupakan like, 4 komentar, dan 1 penyimpanan. Dengan tidak ada tindakan berbagi yang menunjukkan bahwa meskipun banyak yang menyukai konten, namun masih kurang dianggap relevan untuk disimpan atau lebih ditujukan untuk konsumsi langsung. Tingginya angka suka dibandingkan komentar menunjukkan perlunya lebih banyak ajakan untuk berdiskusi agar audiens merasa lebih terlibat. Secara keseluruhan, konten ini menunjukkan keterlibatan yang tinggi dan potensi untuk memperluas jangkauan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah evaluasi desain dan konten. Yang pertama, visual yang menarik. Penggunaan warna-warna yang cerah dan gambar tas yang jelas membuat poster ini eye-catching, latar belakang memberikan kesan klasik dan elegan. Yang kedua, tampilan sederhana namun efektif. Desain poster tidak terlalu ramai sehingga pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Selanjutnya ada evaluasi konten. Pesan yang jelas, caption dari bungkus kopi jadi tas berkualitas, sangat efektif dalam menyampaikan konsep utama produk. Yang kedua ada nilai jual yang tinggi. Penekanan pada aspek ramah lingkungan dan uniknya produk membuat konsumen merasa memiliki nilai lebih saat membeli produk ini. Yang terakhir ada call to action yang kuat. Ajakan untuk mengunjungi website memberikan kemudahan bagi konsumen untuk mengetahui informasi lebih lanjut dan melakukan. Selanjutnya ada kesimpulan. Secara keseluruhan, desain dan konten poster di Craft Studio sudah sangat baik. Poster ini berhasil menyampaikan pesan yang jelas dan menarik minat konsumen. Dengan sedikit penyesuaian, poster ini dapat menjadi alat promosi yang lebih efektif.